Harusnya ya sekarang kebijakan luar negeri saja, karena dalam bahasa Inggrisnya juga adalah foreign policy, bukan foreign politics. Itu nggak ada, saya referensinya nggak pernah nemu gitu. Nah, ini harus disadarkan pada para diplomat. Wah, ya, itu adalah temuan dari inovasi kita, dari akademis maupun jurnalis gitu. Jadi itu yang saya kritik gitu. Jadi kalau sekarang ngomong-ngomong politik luar negeri, ya saya tantang, ayo mana bahasa Inggrisnya, ayo mana referensinya, saya tuntut. Ya kalau saya akademis gitu. Harus ada, kalau kata Pak Mas Samsul, bibliografinya mana? Nggak ada, saya nggak pernah nemuin gitu. Ya, yang ada adalah foreign policy di mana-mana juga. Ya mau tidak mau gitu, Pak Jumala harus menyadarkan teman-temannya di Kemlu. Sekarang itu zamannya kebijakan luar negeri, udahlah zaman dulu mah tinggalkan. Walaupun values-nya tetap kita jaga. Itu aja kritik saya. Terima kasih Bu Halida. Terima kasih Prof. Kemudian ada pertanyaan dari Aris Sufiuddin. Setelah adanya perselisihan antara Amerika Serikat dan China saat pemerintahan Donald Trump yang memberikan ancaman pembekuan dana untuk WHO karena dianggap China sentris. Dan ternyata ada juga perselisihan serupa yang tidak melibatkan China. Nah, seharusnya secara teoritis semua harus bersatu memerangi ini termasuk Indonesia. Jadi ini memicu kompetensi daripada kerjasama. Bagaimana diplomasi yang terbaik agar tidak memicu sentimen negatif dan evaluasi seperti apa yang perlu di-trigger ini, Pak? Silakan. Siapa itu? Mungkin kepada Pak Dubes. Oh, ya. Ya. Mengenai Donald Trump keluar dari WHO. Ya, dalam perkembangan ini back to Trump era ya. Memang di zamannya Donald Trump itu banyak sekali Amerika menarik diri dari kancah multilateral. Itu adalah tuntutan ideologi politik dia yang lebih populis, yang lebih me first, lebih nasionalistik, inward looking. Itu pilihan politik, nggak apa-apa. Bukan, pilihan kebijakan, policy choice. Nanti dimarahin sama provokator Ari. Jadi itu adalah pilihan kebijakan dari Donald Trump. Banyak yang menyesali sih kenapa Amerika menarik diri dari kancah multilateral, ya, termasuk di IAEA, JCPOA. Dia menarik diri dengan nuklir Iran. Sebenarnya kalau kita melihat dari pertarungan kompetisi global, dengan adanya hengkangnya Amerika dari berbagai multilateral, itu justru membuka ruang manuver diplomasi multilateral oleh Cina. Contoh WHO, berkibar-kibar Cina di WHO. Contoh di UNIDO di sini, berkibar-kibar dirjennya orang Cina. Extra budgetary budgetnya Cina yang lebih banyak. Jadi ada program-program PBB yang kebetulan saya waktu itu Presiden IDB, UNIDO, program-program bantuan industri untuk negara berkembang, teknologi Cina semua yang masuk. Coba lihat kehadiran Cina di Afrika. Karena apa? UNIDO dipegang oleh Cina. Jadi semakin banyak Amerika menarik diri, semakin berkiprah Cina di dalam multilateral. Karena apa? Dia punya uang. Itu. FAO juga, dirjennya permainan Cina juga. Dengan adanya program FAO, industri teknologi pertanian Cina lah yang akan menjadi semacam perbantuan untuk negara-negara berkembang. Jadi ini disadari oleh Joe Biden, makanya menjadi reverse the foreign policy of US sekarang. Terbukti di Wina pun sekarang Amerika bahwa Joe Biden mengajak kembali bernegosiasi dengan Iran. Iran dilepas dengan JCPOA-nya, dia semena-mena. Lebih enak diajak ngobrol, diajak ngomong di dalam lingkup jelas strukturnya ada. Jadi
in control. Jadi ya kesalahan Amerika. Tapi sudah di reverse back oleh Joe Biden. Saya kira itu situasinya sekarang. Kita lihat Joe Biden sekarang ingin merektify di berbagai multilateral. Beberapa sudah saya lihat di JCPOA pun sudah akan kembali menegosiasikan. Ya, ketika menegosiasikan, Iran sudah meningkatkan bargaining position-nya. Yang rugi siapa? Amerika. Itu yang terjadi di sini. UNIDO di IAEA, Badan Atom Dunia di sini. Jadi itu singkatnya adalah dengan keluarnya Trump dari Amerika dari multilateral akan membuka ruang manuver diplomasi yang sangat luas bagi Cina. Karena dia punya uang. Terima kasih. Saya tambahkan sedikit Mbak Aini. Ya, silakan Prof. Ini cocok sekali dengan Prof. Azumar. Jadi saya kira yang dibilang oleh Pak Dubes Jumala itu memang benar. Jadi kalau Amerika tetap mempertahankan polisi Donald Trump, maka yang rugi itu bukan hanya Amerika, tapi banyak negara lain dirugikan ya. Saya kira termasuk Indonesia. Ya. Oleh karena itu langkah-langkah kembali kepada multilateralisme itu saya kira bagus sekali. Karena kalau kita lihat memang Amerika dengan Cina sebagai superpower itu beda ya. Kalau China ini ambisi teritorialnya itu sangat luar biasa. Bayangkan aja yang namanya obor, One Belt One Road itu melintasi sejak dari Taiwan sana itu terus melintasi Indonesia dan terus laut India bagian selatan sampai melintasi Laut Merah dan terus sampai ke Italia itu, bayangkan itu. Dan kemudian dibikin imajinasi fiktif Pak, seperti misalnya Maritime Silk Road misalnya ya kan. Jalur sutra maritim, mana ada itu, nggak pernah ada. Saya melakukan penelitian nggak ada itu Pak. Saya berulang kali juga menulis termasuk di Kompas agar pemerintah Indonesia hati-hati jangan sampai kemakan oleh itu tadi proyek-proyek obor dan juga proyek Maritime Silk Road itu gitu, karena udah banyak kasus termasuk misalnya yang terakhir Sri Lanka misalnya, kemudian juga Malaysia, Pakistan gitu ya, termasuk apalagi itu yang di beberapa negara di Eropa, di Afrika itu kan mengalami seperti itu. Nah, cuma mungkin Pak Dubes ini apakah ini ada pergeseran ya? Pemerintah Indonesia misalnya sekarang ini mengizinkan latihan perang besar-besaran Amerika dengan Indonesia itu di Palembang, ini syarat apa gitu ya? Dan kemudian juga Filipina mengizinkan Amerika kembali ke pangkalan Clark itu yang di dekat Manila itu ya. Jadi mungkin untuk perimbangan kekuatan di Pasifik saya kira ya, Asia Pasifik yang saya kira bagus, asal Indonesia jangan mengizinkan adanya pangkalan militer Amerika di Indonesia, karena itu bukan tradisi Indonesia itu punya pangkalan militer asing di Indonesia ya. Tapi bahwa perlu perimbangan ya, saya kira iya. Kalau enggak ya itu tadi dilalap semua sama RRC kita ini. Itu aja tambahannya. Makasih Pak. Makasih Bro. Boleh nambah Mbak ini? Silakan Prof. Saya ingin nambah ya. Dua hal yang disampaikan oleh Pak Dubes Jumala dengan Pak Prof. Azumardi itu terbukti. Bukunya Pak Jumala itu terbukti sekarang gitu ya. Kenapa? Membincangkan dua hal ya. Isu multilateralisme dengan isu bilateralisme, dua-duanya tidak bisa saling menafikan. Kasus pertama tadi, diplomasi vaksin. Kita tidak hanya menjalankan multilateralisme saja. Kalau multilateralisme betul tadi dengan Bu Menlu jadi co-chair di COVAX gitu ya. Lalu kita mendapatkan bantuan dari negara lain, itu juga melalui bilateralisme. Itu penting itu. Ya. Kita nggak mungkin dapat sekitar 80 juta vaksin kalau hanya mengandalkan multilateralisme. Nggak mungkin. Gitu. Jadi sekali lagi bukunya Pak Jumala itu ampuh gitulah. Jadi kita bukan mendikotomikan, tapi diplomasi itu harus jalan dan multi track harus semua jalan. Gitu. Terbukti juga di dalam konteks
rivalry antara Cina dengan Amerika Serikat. Itu dua-duanya jalan antara multilateralisme dengan bilateralisme. Betapa bodohnya, saya menyebut bodoh ya, Trump ketika keluar multilateralisme. Apa yang terjadi? Ya, yang terjadi betapa bahwa Amerika Serikat itu diserang oleh virus itu begitu dahsyatnya sampai sekarang gitu. Ya, walaupun dia mengandalkan vaksinnya sendiri, tapi tetap ya dia tidak turut kepada perintah atau instruksi dari WHO. Apa yang terjadi gitu ya. Itu adalah persoalan-persoalan arogansi kalau menurut saya ya, ignorance gitu terhadap ilmu pengetahuan karena dia tidak menginginkan multilateralisme. Yang kedua, dalam konteks Cina menjalankan dua-duanya, multilateral jalan, bilateral jalan, sehingga apa yang terjadi? Pak Jumala merasakan di Eropa dikuasai oleh, betul kata Pak Jumardi tadi, pelabuhan itu semuanya produk Cina di Eropa Selatan itu. Bahkan 5G itu adalah Huawei yang menang gitu. Bukan Amerika. Itu kesalahan dia gitu. Dan betapa belutnya Cina gitu yang memainkan bilateral tapi memainkan multilateral. Jadi kita jangan saling menafikan, bilateral dan multilateral itu harus jalan gitu. Itu yang saya ingin melihat bahwa menunjukkan dalam bukunya Pak Jumala gitu ya. Fenomena ini bisa terus berjalan. Jadi please bahwa ke depan itu kebijakan kita ini harus bisa menjalankan kedua diplomasi ini, bilateral dan multilateral. Terima kasih Mbak Aini. Terima kasih Prof. Mungkin Mas Sam mau menambahkan juga? Ya, saya kira menggarisbawahi saja bahwa apa yang ditulis oleh Profesor Jumala ini menjadi jawaban atas semua pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kebijakan luar negeri Indonesia. Jadi misalnya saja kenapa misalnya dalam masa era pandemi ini Indonesia dengan cepat mencari vaksin. Itu saya mencatat sekitar bulan Agustus atau bulan Juli ya tahun lalu itu ketika pandemi di Indonesia itu baru beberapa bulan. Lalu saya kira ini dibicarakan di tingkat pemerintah pusat termasuk Kementerian Luar Negeri sebagai ujung tombak di dalam berhubungan di dunia internasional memilih mengambil langkah untuk segera memesan vaksin. Seperti tadi ini ya pilihan-pilihan kebijakan seperti ini diambil tidak lepas dari tadi apa yang menjadi cetak biru dari kebijakan luar negeri yang membumi tadi, yang bisa memberikan manfaat secara langsung. Dan kita semua saat ini pada hari ini menikmati itu antara lain ya dengan banyaknya vaksinasi atau vaksin yang kita boleh. Di tengah masih banyak sekali negara-negara yang ada di dunia saat ini, terutama negara-negara dunia ketiga, negara Afrika semacam, bahkan juga di Asia, even tetangga kita di Thailand misalnya atau Malaysia itu tidak semudah Indonesia di dalam mendapatkan vaksin. Selain tadi juga posisi Indonesia sebagai co-chair di COVAX, salah satunya Ibu Retno sebagai ketuanya bersama dari Kanada dan Ethiopia itu menjadi salah satu salah satu contoh dari diplomasi membumi. Nah, pertanyaan-pertanyaan tentang langkah-langkah kebijakan luar negeri kita itu bisa diikuti dari pemaparan yang disampaikan oleh Bapak Jumala. Saya kira itu dari saya sebagai ini menggarisbawahi dari semua tadi yang sudah disampaikan. Kalau melihat banyaknya pertanyaan nih kayaknya tidak terpenuhi ya. Jadi itu Mbak Aini dari saya, terima kasih. Terima kasih Mas Sam atas tambahannya. Mohon maaf Sobat Buku Kompas karena waktu kita yang terbatas hari ini. Jadi pertanyaannya mohon maaf tidak bisa terjawab semua, tapi jangan khawatir. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di kami akan kami tampung dan akan dijawab langsung oleh panelis-panelis kita. Betul ya Pak Prof, Pak Dubes? Saya meluangkan waktu untuk menjawab semua pertanyaan. Bisa melalui email, bisa melalui WA saya. Silakan. Baik. Dengan senang hati. Terima kasih Pak Dubes. Dalam rangka membumikan diplomasi. Saya setuju, saya juga siap. Siap Pak Dubes.
Baik, terima Ya, kasih terima kasih. Pak Dubes, Pak Prof. Ari, dan Pak Prof. Disampaikan saja nomor WA saya Mbak ini dan nomor email saya. Nanti Siap. saya jawab. Saya luangkan waktu. Ya, nanti kami tampung saja di kami ditampung, kemudian nanti akan kami sampaikan secara langsung kepada Pak Dubes, nanti dijawab langsung sekumpulan dan nanti Terima kasih. akan kami publikasikan melalui media sosial, begitu ya Pak Dubes. Terima kasih. Terima kasih. Baik, buku ini Sobat Buku Kompas bisa didapatkan di Gerai Kompas ID ataupun di toko-toko buku Gramedia yang terdekat pada lokasi-lokasi Anda. Begitu, Sobat Kompas. Ya, terima kasih Pak panelis semuanya, narasumber, Pak Dubes RI, kasih, untuk Mbak Austria, kemudian Pak Prof. Ari, Pak Prof. Azumardi, kemudian Mas Haryo juga yang tadi sudah memberikan sambutannya, kemudian Mas Sam. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya kembalikan kepada MC. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Aini untuk moderatornya dan terima kasih untuk para panelis. Bisa kita lihat di kolom chat dan di kolom Q&A betapa antusias peserta ini dan tadi ada sampai 170 peserta. Jadi saya ucapkan terima kasih juga untuk para peserta yang sudah antusias bergabung dalam bincang buku kali ini. Namun karena keterbatasan waktu tidak bisa semuanya terjawab. Saya berikan kembali informasinya. Untuk buku ini, Diplomasi Membumi Narasi Cita Diplomat Indonesia bisa didapatkan di Gerai Kompas dengan mengunjungi website gerai.kompas.id. Demikian, kami mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih untuk para panelis, terima kasih untuk Pak Dubes, untuk Profesor Dr. Ari dan Profesor Azumardi dan Mas Samsul, Mas Haryo, untuk Mbak Eni, saya ucapkan selamat sore dan semoga kita semua sehat. Dan saya sebagai Yohan menutup acara ini, selamat sore dan terima kasih.